Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Kelas Bimbel. Di sini kita akan membahas pembahasan soal mengenai soal bahasa Inggris, di mana di sini petunjuk soalnya yaitu fill the blank sentences with the correct answer. Jadi kita disuruh mengisi bagian yang kosong pada kalimat dengan jawaban yang tepat. Di sini soal nomor 1 ada kalimat the people of Swaston yesterday as forest fire headed toward the town. Bagian yang kosong terletak setelah kata Swaston dan sebelum kata yesterday. Nah, untuk menjawab soal ini, kita analisis terlebih dahulu subjek dan verbnya. Kenapa? Karena dalam suatu kalimat itu sekurang-kurangnya terdapat satu subjek dan juga satu verb atau kata kerja. Nah, di sini subjeknya itu sudah ada yaitu the people. Di mana the people itu merupakan subjek yang plural atau plural subjek karena subjek yang tunggal dari the people yaitu the person. Kemudian di sini kata kerjanya belum ada, itu artinya bagian yang kosong itu isinya kata kerja atau verb. Pada A dengan E, opsi A dan sampai dengan E itu semuanya isinya tentang kata kerja. Apa yang membedakan yaitu to be yang digunakan. Nah, kita analisis lagi, di kalimat ini ada kata keterangan waktu yesterday. Artinya yaitu kejadian di masa lampau, sehingga sudah pasti menggunakan tenses past tense. Dalam past tense, to be yang digunakan yaitu was atau were. Jadi opsi yang A, B, dan E kita coret. Kemudian lihat lagi di sini subjeknya plural, artinya kita menggunakan to be yang were, sedangkan was itu digunakan ketika subjeknya tunggal. Jadi kita coret. Jadi jawabannya itu ada pada opsi yang C. Kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Di sini ada kalimat each object ... Jupiter's magnetic field is delegated with electrical charge. Di sini masih sama, kita disuruh mengisi bagian yang kosong dengan jawaban yang tepat. Di sini bagian yang kosong terletak setelah kata objek dan sebelum kata Jupiter. Kita analisis lagi, subjeknya di sini yaitu objek. Kemudian ada kata each sebelumnya, di mana kata each itu merupakan, jadi kalau ada kata each, subjeknya itu sudah pasti tunggal, jadi dianggap tunggal. Nah, kemudian kata kerjanya di sini adalah is. Subjeknya objek, kemudian kata kerjanya is. Jadi kalimat ini sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada kata kerja. Artinya bagian yang kosong itu sudah pasti bukan subjek, bukan kata kerja. Jadi opsi yang A, B, dan E kita coret. Karena A merupakan kata kerja bentuk pertama, yang B kata kerja dengan akhiran S, itu biasanya digunakan dalam tense simple present, yang digunakan ketika subjeknya tunggal. Nah, sedangkan di sini kita sudah ada subjek, sudah ada verb pada kalimatnya. Jadi kita tidak perlu membutuhkan subjek dan verb lagi. Sama dengan yang E, di sini juga kata kerja bentuk ketiga, yaitu enter dengan akhiran ed. Nah, pada opsi D, di sini ada subjek it, ada kata kerja verb. Sedangkan kita tidak membutuhkan keduanya, artinya kita coret. Kemudian pada opsi C itu ada kata entering, kata kerja bentuk pertama dengan akhiran ing. Kata kerja bentuk pertama dengan akhiran in yang tidak diikuti atau tidak diawali dengan to be itu fungsinya bukan sebagai kata kerja. Ini disebut dengan present participle. Yaitu ketika kata kerja bentuk pertama dengan akhiran ing, kemudian tidak ada to be di awalnya atau di depannya, dia fungsinya sebagai adjective. Jadi jawabannya untuk soal nomor 2 adalah yang C. Kemudian soal nomor 3, di sini masih sama, fill the blank sentences with the correct answer. Jadi kita disuruh mengisi bagian yang kosong pada kalimat dengan jawaban yang tepat. Di sini, after her famous husband died, Eleanor Roosevelt continue ... or peace. Nah, pada soal nomor 3 di sini masih sama, kita disuruh mengisi bagian yang kosong. Kemudian kita analisis di sini ada kata penghubung after atau konjungsi after. Nah, kalau ada kata penghubung itu artinya kalimatnya terdiri dari dua klausa. Klausa pertama artinya after her famous husband died, kemudian Eleanor Roosevelt continue ... or peace itu merupakan klausa kedua. Karena kata penghubung digunakan untuk menghubungkan dua klausa. Pada klausa pertama sudah lengkap, di sini ada konjungsi atau kata penghubung after, kemudian ada subjek her famous husband, dan kemudian verbnya adalah dead. Kemudian di sini pada klausa kedua juga sudah ada subjek Eleanor Roosevelt. Kemudian kata kerjanya juga sudah ada yaitu continue. Itu artinya bagian yang kosong bukan merupakan subjek dan juga verb. Karena di sini sudah lengkap terdiri dari dua subjek dan juga dua verb yang dihubungkan oleh konjungsi. Jadi yang B kita coret karena B merupakan kata kerja bentuk pertama yaitu work. Sama dengan yang D,
Kata kerja dengan akhiran S biasanya digunakan dalam tensi simple present ketika subjeknya tunggal. Sedangkan di sini verbnya sudah ada, yaitu continue. Itu kata kerja bentuk kedua. Artinya kalimat atau klausa kedua ini merupakan klausa past tense menggunakan tenses past karena dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu continue. Kemudian yang E ini juga kita coret karena ada subject it dan kemudian verb atau kata kerja work. Sedangkan kita tidak membutuhkan subjek dan juga verb. Yang C, the working. Di sini ada artikel the, artinya di sini merupakan noun, di mana noun itu bisa berfungsi sebagai subjek. Jadi yang C juga kita coret. Kemudian working, kata kerja bentuk pertamanya yaitu work dengan akhiran ing. Dia tidak diawali dengan to be, artinya dia bukan merupakan verb, melainkan adjective. Yang mana ini merupakan bagian dari simple participle. Yaitu kata kerja bentuk pertama dengan akhiran ing yang fungsinya sebagai adjective. Jadi jawabannya ada pada opsi yang A. Kemudian soal nomor 4 di sini masih sama, yaitu fill the blank sentences with the correct answer. Jadi kita disuruh mengisi bagian yang kosong pada kalimat dengan jawaban yang tepat. Sini masih sama, kita analisis subjek dan verbnya. Subjeknya itu sudah ada the Paulo Verde tree. Kemudian kata kerjanya belum ada pada kalimat ini. In spring, in itu merupakan preposisi, spring merupakan noun, di mana noun spring itu berlaku sebagai objek dari preposisi in. Artinya kita membutuhkan verb. Jadi bagian yang kosong itu isinya sudah pasti kata kerja. Pada opsi yang E di sini ada kata penghubung which, artinya kita coret karena kata penghubung digunakan ketika klausanya ada dua dalam suatu kalimat. Sedangkan di sini kalimatnya hanya ada satu klausa. Sama dengan yang D, di sini ada konjungsi with atau preposisi with, kemudian diikuti noun beautiful, yellow blossom. Yang mana ini merupakan subjek, jadi kita coret. Kemudian yang C, having, beautiful, yellow blossom, yang merupakan subjek, jadi kita coret juga, karena kita tidak membutuhkan subjek. Beautiful, yellow blossom, ini juga sama merupakan subjek, jadi kita coret. Nah, pada opsi A ada kata kerja atau to be has. Artinya, opsi A merupakan jawaban untuk soal nomor 4, karena kita membutuhkan kata kerja. Dan kata kerja hanya ada pada opsi A, yaitu has. Jawabannya yang A. Pembahasan soal nomor 5, di sini masih sama. Kita disuruh mengisi bagian yang kosong pada kalimat dengan jawaban yang tepat. Di sini kalimatnya yaitu in general, most of the work is done by purchase ledger clerk and sales ledger. Nah, di sini bagian yang kosong terletak setelah artikel the sebelum kata kerja work. Kemudian kita analisis kembali subjek dan verbnya, karena dalam satu kalimat itu kurang-kurangnya terdiri dari satu subjek dan juga satu verb. In general, general itu bukan merupakan subjek karena dia berfungsi sebagai objek karena diawali dengan preposisi. Jadi kalau ada kata benda yang diawali oleh preposisi itu fungsinya bukan sebagai subjek melainkan objek. Kemudian ada kata most of the working is. Nah, is itu merupakan kata kerja. Kemudian done by purchase ledger, clerk, and sales ledger. Pada opsi yang C dan D kita coret karena di sini ada kata more. Sedangkan sebelum bagian yang kosong itu sudah ada kata most of. Jadi tidak mungkin ada kata more setelahnya. Kemudian is boring. Di sini ada kata kerja is. Sedangkan kata kerja kalimat ini sudah ada yaitu is juga. Is done. Jadi tidak mungkin ada dua verb karena di sini tidak ada kata penghubung. Pada opsi A dan B, bored dan boring. Bored itu merupakan past participle. Kemudian boring itu merupakan gerund. Jadi kalau ada kata kerja dengan akhiran ing, itu fungsinya bisa berubah menjadi noun atau adjective atau juga bisa menjadi adverb. Sedangkan kalau past participle, kata kerja bentuk ketiga yang tidak diawali oleh to be, itu fungsinya memang bukan sebagai kata kerja, tapi dia fungsinya sebagai adjective. Sedangkan sebelum bagian yang kosong itu ada kata most of, jadi tidak ada noun. Sedangkan adjective itu digunakan untuk mendeskripsikan noun. Jadi jawabannya ada pada opsi yang B, boring. Di mana boring itu menjadi subjek di sini karena dia fungsinya sebagai noun, bukan sebagai kata kerja karena dia tidak diawali oleh to be. Yang mana ini disebut dengan gerund.
Jadi in general, most of the boring work is done by purchase ledger, clerk, and sales ledger. Jawabannya yang B. Kemudian pembahasan soal nomor 6. Di sini masih sama, yaitu membahas tentang structure, yaitu kita disuruh mengisi bagian yang kosong pada kalimat dengan jawaban yang tepat. Di sini kalimatnya the increase in the sales of new car ... expected to make traffic jam worse. Di sini subjeknya yaitu the increase. Sedangkan the sales itu merupakan objek karena diawali dengan preposisi in, sama dengan new car juga sebagai objek karena diawali oleh preposisi of. Kemudian di sini ada kata expected, merupakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, jika dilihat dari opsi A sampai E yang merupakan to be, jadi di sini isinya atau bagian yang kosong itu merupakan to be. Kemudian to make traffic jam worse. Ini subjeknya merupakan subjek yang tunggal. Karena increase itu tidak ada akhiran S atau IS yang menandakan bahwa dia jamak. Jadi opsi yang B, kemudian A kita coret. Kemudian C dan D itu juga kita coret. Karena being itu untuk continuous. Sedangkan di sini ada kata kerja. Jadi jawabannya ada pada opsi yang A. Jadi is expected. Jawabannya adalah to be is. Karena di sini subjeknya juga tunggal. Kemudian soal nomor 7 masih sama, yaitu kita disuruh mengisi bagian yang kosong pada kalimat dengan jawaban yang tepat. Sini why did he want to go home? His mother ... home him for causing the car accident. Bagian yang kosong terletak setelah subjek his mother, kemudian sebelum kata him. Jika dilihat dari opsi A sampai dengan E, isinya merupakan verb atau kata kerja, di mana subjeknya yaitu his mother. His mother merupakan subjek yang tunggal. Artinya opsi yang E kita coret karena are digunakan untuk subjek yang jamak. Di sini juga pada sebelum kata his mother ada kalimat why did he want to go, ada penggunaan did yang artinya ini merupakan tenses past tense. Pada opsi B kita coret karena has, blame itu merupakan kata kerja yang digunakan pada tenses perfect tense, yaitu penggunaan has atau have dengan kata kerja bentuk ketiga. Lalu pada opsi A ada modal which. Which blame itu digunakan untuk suatu aktivitas yang baru saja akan dilakukan, jadi belum terjadi. Sedangkan di sini his mother ... him for causing the accident. Jadi ibunya ... dia yang menyebabkan kecelakaan. Jadi ini merupakan kalimat yang sudah terjadi karena sudah terjadi kecelakaan. Jadi yang A juga kita coret. Jawabannya itu ada pada opsi yang D, had blame. Karena is blaming itu merupakan tenses yang digunakan yaitu tenses continuous, artinya sedang terjadi. Sedangkan di sini ada kata causing yang menyebabkan, artinya sudah terjadi. Jadi jawabannya ada pada opsi yang D, had blame. Kemudian soal nomor 8, di sini masih sama, kita disuruh mengisi bagian yang kosong pada kalimat dengan jawaban yang tepat. Ini kalimatnya ... the deepest valley and canyons on the earth. Nah, pada kalimat ini ada kata the deepest. Jika dilihat dari opsi A, B, C, D, dan E, di sini pada opsi A ada preposisi in, artinya the Pacific Ocean itu merupakan objek, sama dengan yang B. Di sini juga ada preposisi. Pada opsi C, di sini berisikan tentang subjek, kemudian yang D, subjek the Pacific Ocean, dan juga kata kerja atau verb has, sama dengan yang E, di sini juga ada subjek the Pacific Ocean, dan kata kerjanya have. Pada kalimat ini tuh belum ada subjek dan juga verb, karena the past itu merupakan adjektif yang menunjukkan atau mendeskripsikan valley and canyons. Kata kerjanya itu belum ada. Jadi sudah pasti bagian yang kosong itu terdiri dari subjek dan juga verb. Jadi opsi yang A kita coret, yang B kita coret, yang C juga kita coret. Nah, karena di sini ada dua noun, artinya kita menggunakan opsi yang D. Karena kata kerja has itu digunakan untuk subjek yang tunggal. Subjeknya di sini itu adalah the Pacific Ocean, bukan valley and canyon. Valley and canyon itu ditunjukkan atau adverb dari kata kerja has. Yang E kita coret karena di sini ada penggunaan to be have, sedangkan have itu digunakan untuk subjek yang jamak. Di sini subjeknya tunggal, yaitu the Pacific Ocean.
tidak ada akhiran S atau S yang menandakan dia lebih dari satu atau jamak. Jadi jawabannya itu yang D. Kemudian pada soal nomor 9, di sini masih sama, kita disuruh mengisi bagian kosong pada kalimat dengan jawaban yang tepat. Atau fill the blank sentences with the correct answer. Di sini juga sama, kita disuruh menganalisis subjek dan verb terlebih dahulu. Karena dalam satu kalimat itu sekurang-kurangnya terdiri dari satu subjek dan juga satu verb. Some composer itu merupakan subjek. Di sini ada akhiran S, artinya subjeknya plural. Kemudian such as Richard Wagner have feel that, ada kata kerja have. Kemudian juga sebelum bagian yang kosong ada konektor atau kata penghubung that. Artinya kalimat ini terdiri dari dua klausa karena ada kata penghubung, di mana kata penghubung digunakan untuk menghubungkan dua klausa. Kemudian di sini pada klausa kedua itu have feel that titik-titik the action of the opera too much and have written operas without them. Ada kata kerja have written. Nah, artinya klausa kedua itu sudah ada kata kerja. Pada opsi E kita coret karena di sini ada kata penghubung when, sedangkan di sini sudah ada kata penghubung that. Jadi tidak mungkin setelah kata penghubung diikuti oleh kata penghubung. Karena setelah kata penghubung itu sudah pasti diikuti subjek atau verb. Di sini the opera itu merupakan objek karena diawali dengan preposisi of. Too much itu merupakan adjective. Kemudian jawaban yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong adalah yang A. Yang A ada subjek areas, kemudian verb interrupt. Yang B ada interrupt areas. Interrupt merupakan verb, areas merupakan subjek. Yang C, the interruption merupakan subjek, ada preposisi of, artinya areas merupakan objek. Kemudian areas itu merupakan subjek. Di sini interrupt merupakan objek dari preposisi of. Nah, karena di sini ada kata penghubung dan sudah ada kata kerja, jadi bagian yang kosong kita isi dengan subjek. Jadi jawabannya ada pada opsi yang D, karena di sini areas merupakan subjek dan interrupt merupakan objek dari preposisi of. Jadi jawabannya yang D. Kemudian soal nomor 10. Di sini masih sama, kita disuruh mengisi bagian yang kosong pada kalimat dengan jawaban yang tepat. Kalimatnya yaitu in the United States, the participation of females in the labor force from 37% in 1965 to 51% in 1980. Sini bagian yang kosong terletak setelah kata force dan sebelum kata from. Kemudian kita analisis subjeknya di sini yaitu the participation. Karena the United States diawali dengan preposisi artinya dia berlaku sebagai objek bukan subjek. Sama dengan female, di sini merupakan objek karena diawali preposisi of. Kemudian the labor force juga merupakan objek karena diawali dengan preposisi in. Nah, kemudian kata kerja itu belum ada pada kalimat ini, sehingga bagian yang kosong itu sudah pasti verb. Opsi yang A kita coret karena di sini ada subjek it dan verb jump, sedangkan kita sudah ada subjek. Jadi kalimat ini sudah ada subjek sehingga kita tidak membutuhkan subjek lagi. Kemudian yang C juga sama, di sini jumping merupakan noun karena dia kata kerja dengan akhiran ing yang menandakan bahwa dia berubah sifat dari yang kata kerja menjadi noun atau disebut dengan gerund. Sama dengan yang D, jump kata kerja bentuk ketiga yang tidak diawali oleh to be, fungsinya berubah menjadi adjective yang disebut dengan past participle. Jadi kita coret. Kemudian di sini the participation subjeknya tunggal karena tidak ada akhiran S yang menandakan bahwa dia lebih dari satu atau jamak. Jadi jawabannya itu ada pada opsi yang B. Karena jam itu merupakan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan E itu sudah pasti salah karena tidak ada jam yang akhirannya T. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, itulah pembahasan soal mengenai soal bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang pembahasan atau juga ingin belajar mengenai bahasa Inggris, tes-tes bahasa Inggris, jangan lupa untuk ke IG-nya Kelas Bimbel, yaitu di Kelas Bimbel ID, karena di sana ada banyak sekali pembahasan-pembahasan dan juga bisa mengikuti tryout. Nah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Kelas Bimbel. Oke, sekian dan terima kasih.